Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Celsius. Kembali lagi bersama saya Kaila Mulda Utami di EC News. Pada pagi hari ini bertepatan 28 September 2024, Himpunan Mahasiswa Rumpun Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta melaksanakan kegiatan talk show prestasi 2024 dengan mengusungkan tema Flight Fostering Literacy and Innovation to Get Hopes and Talents yang dilaksanakan di Aula Sasadu lantai 2 Gedung M Tabrani Badan Bahasa. Acara ini dimulai pukul 9 pagi yang dimana diawali dengan presensi dan pengondisivan partisipan. Lalu acara dibuka oleh MC dilanjutkan dengan tilawah serta menyanyikan lagu Indonesia Raya. Pada sesi sambutan diawali dengan Aditya Persada selaku Ketua Pelaksana dari kegiatan Talk Show Prestasi 2024. Dilanjutkan oleh Bernardus Evandito selaku Ketua Pelaksana dari Manajemen Event. Dan pemutaran video sambutan dari Ibu Monika Dewi SPDMM selaku Pembina Himpunan Mahasiswa Rumpun Manajemen. Dan terakhir sambutan dari Wakil Dekan 3 Bapak Dr. Indra Pahala MSI. Talk show pertama dengan judul materi Unlocking Your Inner Potential and Being Innovative Through Literacy yang dipaparkan oleh Kak Andre selaku mahasiswa berprestasi yang berkesempatan menjadi speaker pada acara talk show ini yang ditemani oleh Wakil Duta UNJ yaitu Kak Jenny Surya selaku moderator pada sesi talk show pertama. Dalam rangkaian ini sekaligus sharing session bersama Kak Andre dan tanya jawab. 1, 2, 3. Jenis gagasan yang bisa kalian realisasikan saat ini ya, banyak banget nih yang bisa realisasikan. Yang pertama ada aplikasi dan website. Materi yang metode NLP ya. Tadi kakak bilang itu metodenya itu harus diskusi dengan ahli, beberapa ahli, tapi jumlahnya itu harus punya argumen yang kuat, dua-duanya tuh punya perspektif yang kuat gitu. Dan jumlahnya sama dua-dua. Mesti kita sebagai orang yang akan merealisasikannya. Materi pertama pada hari ini yang diberikan langsung oleh Wakil Dekan 3 Fakultas. Sudah mulai pada jawab semua ya? Dan Nah, ini kira-kira kegiatan yang aku ikutin selama aku jadi mahasiswa di UI gitu ya. Jadi aku menjadi saya Amelia Mahardika. Izin bertanya Kak, ini sebenarnya saya minta tipsnya nih Kak, gimana cara Kakak melawan rasa malas? Oke, saat ini saya bersama Ketua Pelaksana Talk Show Prestasi 2024 bersama Kak Aditya. Boleh nih Kak, gimana kabarnya? Oke, kabar aku alhamdulillah baik. Udah siap tanya-tanya nih ya? Siap dong. Oke, bisa jelasin dulu nggak nih Kak, acara Talk Show Prestasi kan salah satu rangkaian manajemen event 2024. Kira-kira latar belakang dari kegiatan itu apa sih Kak? Oke, jadi latar belakang dari Talkshow Prestasi ini itu diadakan itu untuk menginspirasi anak-anak muda atau generasi muda dalam menghadapi tantangan era globalisasi yang semakin hari semakin itu ya, perkembangan teknologi semakin pesat gitu. Jadi diharapkan lewat dari Talkshow Prestasi ini kita bisa mengambil manfaat dari para pembicara atau speaker yang membagikan ilmu dan pengalamannya di Talkshow Prestasi ini, seperti itu. Oke, kalau boleh tahu kenapa memilih tema Fostering Literacy and Innovation to Get Hopes and Talents? Oke, jadi kenapa mengambil tema tersebut? Karena literasi ini kan di Indonesia itu sangat rendah ya. Bahkan Indonesia juga salah satu literasi dengan tingkat melek yang rendah gitu. Jadi kami mau mengangkat isu ini kembali karena hal tersebut gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kenapa kita mengambil tema ini? Karena melalui tema ini pastinya bakal menarik peserta untuk bisa lebih melek akan literasi digital seperti itu. Oke, gimana nih Kak perasaannya Kakak sebagai selaku ketua pelaksana acara besar? Oke, perasaannya awalnya deg-degan ya. Cuma alhamdulillah Talkshow Prestasi ini bisa berjalan dengan sukses dan lancar. Jadinya deg-degannya udah hilang gitu. Dan hasil dari kesuksesan ini juga bukan hanya saya saja, pastinya juga dari teman-teman panitia yang lain yang sudah berusaha dan bekerja keras untuk acara ini, seperti itu. Oke, terima kasih Kak Aditya sudah memberikan waktunya untuk kita. Semoga acara Talk Show Prestasi ini bermanfaat untuk yang mengikuti. Selanjutnya, boleh nih Kak untuk say goodbye sama Celsius.
Oke, pada kesempatan kali ini saya sedang bersama salah satu ketua pelaksana manajemen event 2024. Boleh minta untuk kenalan dulu? Oke, baik. Nama saya Bernardo Stefanito Yudhistira. Saya sebagai Ketua Pelaksana 1 atau Ketua Pelaksana Utama dari Manajemen Event 2024 yang diselenggarakan tahun ini. Oke, sebelum ke pertanyaan pertama, boleh nih Kak kabarnya gimana? Oh, kabarnya baik sekali. Kabarnya bangga banget sama panitia dan teman-teman yang udah melaksanain, terutama di rangkaian pertama talk show prestasi yang bagian pertama dari Manajemen Event 2024. Oke, ini kan salah satu rangkaian pertama nih Kak dari manajemen event 2024. Gimana nih Kak perasaannya kalau misalkan rangkaian pertama nih udah berjalan? Perasaan tuh sangat-sangat di luar ekspektasi ya, dimana banyak banget yang bersedia untuk hadir. Partisipasi mahasiswa itu memang baik sekali, apalagi untuk kegiatan yang seperti akademis yang dimana kita mengangkat tema literasi gitu. Literasi yang kita angkat itu untuk gimana caranya dari literasi ini kita bisa mencapai mimpi kita. Nah itu saya bangga banget sama teman-teman mahasiswa yang udah datang. Nah saya juga bangga banget terhadap panitia yang telah menyiapkan acara talk show prestasi ini dengan sesempurna mungkin. Saya tidak melihat ada kekurangan sama sekali bahwa di talk show prestasi ini dapat berjalan dengan lancar, dan saya percaya kepada teman-teman panitia. Oke, ini kan rangkaian pertama udah berjalan dengan baik Kak. Boleh nggak sih Kak memperkenalkan ada apa aja rangkaian selanjutnya setelah ini? Nah, rangkaian selanjutnya setelah ini sebenarnya kita ada yang ini kan kita sudah menyediakan nih literasi, gimana sih caranya kita untuk berprestasi. Kita udah mengundang banyak orang-orang yang telah pernah berprestasi dan bagaimana cara-cara triknya nanti kita akan dialog. Nah, di sini kita menyiapkan juga yang namanya wadah mereka untuk berprestasi. Jadi kita nggak cuma ngajarin orang berprestasi aja, tapi kita juga menyiapkan wadahnya. Wadahnya melalui apa? Melalui lomba. Lomba yang kita bawa apa? Yaitu yang pertama MBPC atau Management Business Plan Competition. Nah, itu business plan dari namanya aja sendiri adalah bagaimana teman-teman melalui proses literasi, udah melalui proses research dari bisnis-bisnis yang sebelumnya, teman-teman itu mempraktekkan apa sih yang membuat suatu bisnis itu. Planningnya mulai dari apa aja, dari supplier, dari logistik, dari apa kalian yang punya impian untuk memiliki suatu bisnis ke nantinya, kalian bisa tes dulu nih idenya di sini. Apakah ide itu mulai dari kecil ataukah kalian sudah berpikir udah mulai bisnis yang lebih besar? Nah itu akan menjadi poin buat kalian, itu akan menjadi kesempatan buat kalian untuk berkancah di kompetisi. Nah selanjutnya kita juga menggelar yang namanya manajemen SI competition ya. Nah SI competition itu berfungsi untuk bagaimana kalian benar-benar literasi nih, kalian research dulu apa yang terjadi di pasar atau apa yang terjadi secara ekonomi, apa yang terjadi nanti kita sediakan topiknya. Nah itu nanti kalian baca dan kalian telaah dalam bentuk bukan laporan, lebih ke karya tulis ya, karya tulis ilmiah gitu. Kalian bikin suatu esai, bagaimana kalian membedah satu persatu topiknya, apa aja yang dibahas, apa yang menjadi concern dan apa yang menjadi bisa berfungsi gitu untuk penelitian di kedepannya sebagai mahasiswa yang seharusnya seperti itu. Nah untuk selanjutnya setelah MBBC dan MBC kita kan sudah registrasi ya, open registrasi. Nah kita berencana untuk kita extend lagi nih biar teman-teman lebih banyak kesempatannya, teman-teman juga lebih banyak untuk partisipasinya, belum memiliki kesempatan yang lebih banyak seperti itu. Nah selanjutnya kita ada MSR gitu. Nah manajemen event ini selaku manajemen ya, prodi manajemen itu tidak hanya berkancah di manajemen aja, tapi kita menghitungnya sebagai, kita menganggap diri kita sebagai perusahaan gitu. Kita gimana sih caranya social responsibility kita. Nah social responsibility kita itu misalnya kayak kita nih nanti misalnya ke panti asuhan, kita ke panti asuhan terus atau enggak kita ngundang anak-anak panti asuhannya ke kampus. Nah kita mengajarkan nih atau kita membagikan nih bagian bacaan buku bacaan, atau kita mengajarkan suatu ilmu melalui literasi gitu. Kita mau belajar untuk membedah buku sejak dini gitu. Nah itu salah satu dari MSR kita gitu, yang mengangkat tema yang berbeda dari tahun lalu. Kalau tahun lalu kita tentang lingkungan hidup, kalau kita tentang orang-orang hidup gitu. Jadi orang-orang yang memang membentuk lingkungan hidup itu, yang hidup di lingkungan hidup itu, kita mengembangkan yang namanya sumber daya manusia mereka melalui literasi seperti itu. Nah selanjutnya ketika setelah MSR sudah selesai, lanjut kita ke acara puncak, yaitu namanya manajemen festival atau orang-orang biasa bilang mega festival. Itu dimana dia itu adalah acara paling puncak, dimana kita mengundang banyak bintang tamu yang nanti kita akan tunjukkan di Instagram. Ikutin Instagram kita. Nah
Terus habis itu di situ kita juga ada yang namanya acara seminar Entrepedia, gimana yang kalian yang telah ikut lomba mungkin udah menang atau misalnya ikut lomba tapi belum menang. Nah, kalian bisa melihat di situ bahwa ini ada yang kurang di sini, ini ada yang kalau bisa saya bisa lebih bagus di sini. Nah, itu ada di seminar Entrepedia. Kita akan mengundang banyak bintang tamu ya, pembicara yang memang sudah berkaca dan sudah berhasil di dunia perbisnisan dan perekonomian seperti itu. Mungkin ya rangkaian dari awal hingga akhir. Oke, rangkaiannya banyak dan bermanfaat semua ya Kak. Betul. Nah, boleh nggak nih Kak kasih kesan dan pesan terus harapan Kakak untuk acara manajemen itu 2024? Kesannya itu ya, manajemen event itu adalah kesempatan bagi teman-teman, terutama yang dari manajemen ya, rumpun manajemen, terutama juga untuk orang-orang yang di luar sana yang memang ingin merasakan bagaimana sih rasanya bisa belajar di UNJ, bagaimana bisa merasakan hidupnya hidupnya lingkungan kampus di UNJ. Nah, ini kita bisa diajak ke manajemen event. Nah, manajemen event adalah bagaimana kita manajemen menyediakan wadah. Nah, semoga pesannya teman-teman dalam acara yang keren ini teman-teman bisa ikut untuk berpartisipasi, untuk meramaikan, untuk mengikuti, berpartisipasi menjadi pesertanya, menjadi yang akhirnya akan menjadi orang-orang yang mampu menggapai cita-citanya dan mampu menjadi anak-anak mahasiswa mahasiswa yang akan menjadi penerus bangsa, terutama di generasi emas selanjutnya. Itu. Masih ya Kak udah meluangkan waktunya untuk diwawancara. Boleh Kak mau promosi dulu nggak ke Echelesius kalian biar kita tahu nih kita harus ngepoin acara ini kemana gitu. Oke. Kita kalau mau kepoin kita ada Instagram di mgtevent.wj. Nah, itu semuanya ada di situ tuh. Kalian bisa lihat itu udah poster kita bikin sekeren mungkin. Misalnya kalau teman-teman suka yang anime gitu misalnya. Nah, ini kita mengangkat tema, kalau bisa dilihat di sini ya, anime yang mengenai perjuangan seseorang yang dari ide, dari research itu menjadi suatu penemuan, suatu barang yang berguna dan berhasil karya yang legendaris lah jatuhnya. Nah, teman-teman juga bisa nih melalui manajemen event untuk merintis usahanya dari awal. Dari awal kita bantu untuk kita ada nama masterclass ya, untuk mengajarkan bagaimana mulai dari bisnis awal hingga nanti teman-teman sukses akhirnya itu kita tuntun dari manajemen event, terutama di competitionnya MBPC dan MEC untuk mengetes kemampuan kalian dalam membuat atau menghasilkan suatu karya ilmiah tentang perekonomian dan bisnis. Seperti itu. Tolong join ya teman-teman. Oke. Baik, itulah beberapa rangkaian dari talk show prestasi 2024 yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Kayla Maulida selaku reporter pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.